Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebermanfaatan, dan juga rezeki yang melimpah. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbicara membahas tentang AutoCAD, yaitu sertifikat yang dikirimkan dengan menggunakan plugin AutoCAD yang nantinya peserta yang akan kita kirimkan itu lebih dari 100. Nah, itu yang banyak ditanyakan pada saya di kolom komentar, bagaimana mengatasi agar peserta itu mendapatkan sertifikat sedangkan jumlah peserta yang mendaftarkan itu lebih dari 100. Ya, ada beberapa cara ya, yang penting mereka itu intinya mendapatkan sertifikat lah, seperti itu. Ada beberapa cara. Yang cara pertama adalah kita memberikan filenya itu, link file kepada mereka. Ya, langsung saja ya kita buat ya. Mungkin tutorial ini agak lama. Saya contohkan secara langsung saja. Yang pertama adalah kita membuat filenya terlebih dahulu di file itu ya, file apa namanya? File sertifikatnya terlebih dahulu di Google Doc, tapi untuk lebih enaknya kita masuk ke Google Drive saja ya, biar nanti satu tempat seperti itu. Kita buat baru di sini, lalu folder baru saja ya, folder baru saya berikan nama misalnya latihan pelatihan. Oke, lalu kita klik pada buat di sini. Pertama kita buat folder biar nanti masuknya ke sini semua gitu teman-temannya. Setelah kita klik pada latihan pelatihan ini, kita klik pada klik kanan untuk membuat slide. Ini sebenarnya tidak harus Google Slide ya teman-teman ya. Boleh saja Google Dokumen ataupun Google ya, lebih ke Google Dokumen ya. Kalau tidak set ya dokumen. Kalau slide ini lebih ke tampilan PPT dan sebagainya, itu bagus ya. Saya kira saya juga suka menggunakan Google Slide ini untuk membuat membuat sertifikat, karena dia tampilannya lebih enak untuk diedit seperti itu ya. Saya buat terlebih dahulu ya, klik ya. Lalu kita tambahkan sekarang slide-nya di sini, ya, atau sertifikatnya di sini. Karena saya ini akan membuat sertifikatnya dari template, maka ini saya hapus saja, nggak perlu ya, tidak perlu. Dan yang perlu itu adalah mengatur halaman size-nya. Ya, size-nya kita atur, file kita atur A4 saja mungkin ya. Lalu penataan halaman di sini, lalu khusus ya, ini mungkin lebih enak 29,7. Oke, lalu setuju, lalu ini 21. Oke, 21 teman-teman ya. Setelah itu nanti kita berikan latar belakangnya di sini. Baik, setelah itu kita pilih gambar, sisipkan gambar di sini. Lalu upload dari komputer ya, kita upload dari komputer template yang sudah kita buat, mungkin dari Corel, Photoshop dan sebagainya ya, saya contohkan ini ya. Kita sesuaikan lebarnya, kita tarik saja ya, ini sudah sesuai. Lalu sekarang kita berikan di sini untuk mengisi namanya. Caranya adalah kita tambahkan ini kotak teks, tambahkan kotak teks ya, biar agar lebih panjang kita taruh segini. Lalu sekarang kita berikan kodenya ya, ini kita berikan ini ya, tanda ini. Oke, lalu nama misalnya, lalu seperti ini lagi. Kita taruh di bagian tengah. Oke, nah ini ada ya,
Jadi titik 3 ini, lalu kita klik pada bagian di sini, rata tengah. Kalau kita ingin menyesuaikan di sini boleh dibesarkan ya. Ya, seperti ini, lalu di bold. Oke. Jadi dia nanti namanya ada di bagian tengah di sini. Kalau misalkan sertifikatnya itu kalau pelatihan biasanya 2 ya, ada jamnya juga. Ya, kita enter saja di sini, lalu kita tambahkan secara langsung, disisipkan gambar dari komputer, lalu di sini. Oke, ini sudah jadi dua lembar nanti ya. Baik, selanjutnya untuk tampilan dari sertifikatnya sudah selesai. Kita isi saja ya di sini ya. Pelatihan. Oke, foldernya ada di sini. Untuk sementara ini sudah selesai, untuk membuat tampilan sertifikatnya sudah selesai. Sekarang kita menuju ke folder ini lagi. Ya, ini sudah selesai ya. Kita menuju ke folder ini dan kita buat sekarang untuk data inputnya yaitu Google Form. Nah, ini Google Form. Lalu saya kasih judul saja pelatihan atau pelatihan ya. Pelatihan. Ini kita kasih nama karena hanya nama saja ya yang akan saya masukkan di situ tadi. Lalu selanjutnya ini jawaban singkat ya, sudah ya, selesai. Sementara ini ya, sementara sudah selesai di sini. Kita lihat untuk yang Google Formnya, kita lihat. Ya, yang saya butuhkan adalah nama saja, nama. Baik, sekarang kita membuat datanya dengan cara respon di sini. Lalu kita membuat sheet-nya, spreadsheet baru, oke. Lalu di sini kita buka. Ya, setelah kita buat lalu kita buka. Ini belum ada judulnya, tidak apa-apa, diisi apapun nggak apa-apa ya judulnya ini ya. Misalnya hasil, itu aja nggak apa-apa. Nah, yang jelas ini sudah ada namanya ya. Lalu kita aktifkan add-onnya seperti biasa, kita launch add-on AutoCAD launch. Oke, setelah itu kita tunggu, biasanya loading ya. Loadingnya ini agak lumayan ya, lumayan lama. Lalu new job, ini new job. Nah, kita kasih aja namanya ya, namanya untuk AutoCAD-nya nggak apa-apa, apa aja ini nggak masalah ini ya. Lalu next. Oke, sekarang kita pilih dari template ya, latihan ini tadi ya, latihan form, latihan pelatihan ini yang slide PowerPoint from drive. Ya, langsung saja, biasanya kalau kita membuat pertama itu ada di atas ya. Ya, ini ya, sekarang ini PPT-nya kelihatan warna kuning. Kalau sudah, itu biasanya nanti di bawahnya sudah ada. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah masuk. Lalu sekarang klik next. Ya, karena ini tadi nama yang akan kita pergunakan. Ya, karena ini di PPT tadi teman-teman ya, kita membuat yang di PPT tadi, otomatis nanti kita pilih yang di PPT tadi isinya apa. Ya, ini kolom yang ada di mana? Yang ada di formulir ya, tadi kan nama. Oke, seperti ini. Lalu next, lalu kasih aja namanya file name, namanya apa ya. Ini kalau saya itu suka memberikan nama orang yang menginput tadi, sehingga harus ada seperti ini. Kita kasih tag ya, tagnya seperti ini, lalu nama. Oke, jadi ini namanya ini nanti akan masuk ke sini juga. Lalu tipenya saya kasih PDF saja, nanti hasil akhirnya adalah PDF. Oke, lalu sekarang next. Ya, ini yang terpenting teman-teman ya. Jadi kita buat terlebih dahulu folder di sini untuk menampilkan hasil dari formulir tadi.
Ya, kita berikan misalnya file hasil gitu ya. File hasil kita buat. Nanti filenya ada di sini semua. Nah, sekarang kita kasihkan akses secara penuh kepada orang-orang. Klik kanan caranya, lalu bagikan mana ya, atau share ini ya, share bagikan. Ini kita buat ubah menjadi editor ya, menjadi editor. Jadi mereka nanti bisa mendownload ya, download semuanya. Jadi di sini merubah jadi editor. Lalu di sini kita copy aja biar tidak lupa sekalian ya. Dapatkan link ya, dapatkan link, dan linknya ini kita kasihkan ke mereka di formulir yang terakhir. Ini kan formulirnya ini tadi ya, ini. Lalu kalau sudah ingin mengisi, mereka akan mendapatkan link itu. Biasanya settingannya di sini setelan, lalu kita taruh di sini ya, presentasi ya, pesan konfirmasi ini kan yang terakhir. Setelah dia klik maka dia akan mendapatkan link itu, maka di sini dikasih link sehingga mereka nanti bisa melihat secara langsung. Misalnya gini, silahkan akses file sertifikat. Oke, setelah itu kita simpan dan hasilnya akan seperti ini. Kita lihat ya. Lalu misalnya saya sekarang menulis di sini, maka dia akan ada file itu. Baik, untuk sementara tidak ada karena belum saya gabungkan, masih kosong ya. Oke, kembali ke form lagi, kembali ke Excel-nya tadi ya, ke sheet Google Sheet-nya. Lalu yang di sini kita choose file, choose folder ya, choose folder untuk tempatnya tadi. Nah ini biasanya langsung di atas. Kalau tidak ada di atas ya di latihan pelatihan ya, ini di dalamnya di sini ya. Lalu kita seleksi ya. Untuk yang di atas ini, karena ini adalah file utama, saya kira nanti kalau saya taruh di sini akan penuh gitu, rame. Akhirnya ini harusnya kita hapus saja ya. Yang penting di sini tadi udah kita setting hasilnya. Lalu next lagi, ini next saja. Share dokumen ya, kita share ya dokumennya, bentuknya PDF. Lalu yang di sini to-nya ini yang kita isi. Misalnya to-nya itu email, mestinya email harusnya ya. Kita kasih lagi diedit yang di sini, karena kita akan mengisi untuk mengisikan. Setelah mengisi data dia langsung mendapatkan email. Ini kasih aja email seperti itu ya. Oke, sementara seperti ini. Jadinya ada dua sekarang, nama dan email. Lalu yang di sini kita berikan ini email, biar nanti ketika masuk form itu masuk, maka dia menuju ke email ini atau akan dikirimkan ke email ini. Lalu yang di bagian tipe subjek ini lebih baik dikasih nama, karena ini nanti yang akan muncul di email itu pertama kali mendapatkan email itu akan ada ini ya. Ini kasih nama, misalnya sertifikat apa ya. Jadi yang pertama adalah nama, ini nanti akan muncul yang di bagian atas. Terus yang di tipe juga seperti ini, yang di dalamnya kotak box nanti bisa juga kita kasih nama seperti ini. Jadi terima kasih telah mengikuti, misalnya mengikuti pelatihan ya. Oke, misalnya terima kasih kepada siapa gitu kan, bisa saja ya. Nah ini namanya akan muncul di sini nanti. Oke, next.
Lalu di sini run on from trigger, ya ini kita boleh runkan semuanya. Jadi nanti langsung berjalan seperti itu ya. Setelah kita logout, run on time ini tidak usah, tidak apa-apa. Oke, lalu kita save. Ya, sekarang kita run job ya. Ini coba dilihat. Oke, sekarang satu row sudah berhasil. Baik teman-teman, sekarang sudah berhasil kita membuat. Karena awalnya belum ada emailnya, maka dia tidak terkirim lewat email tapi ada pada folder ya. Ini dia hasilnya. Baik, saya ingin tunjukkan yang ada di folder tadi, yang ada di folder. Nah, ini dia. Ini coba kita tunjukkan hasilnya. Nah, mereka bisa mendownload ini, file ini. Jadi walaupun 1000 itu bisa di-download. Kalau pelatihannya banyak, contohnya seperti pelatihan-pelatihan yang saya lakukan itu ada banyak filenya, maka di situ langsung peserta itu bisa mendownloadnya. Contohnya ini ya, saya refresh lagi. Misalnya Wahib, lalu di sini emailnya adalah oke. Nah, ini langsung bisa kita akses di sini teman-teman. Nanti peserta akan mengambil data yang dari sini. Coba ini seandainya peserta ya, saya klik. Ya, sekarang sudah ada dua. Sudah ada dua, ini yang terbaru sepertinya. Ini yang terbaru, dan secara otomatis juga nanti masuk ke bagian Gmail atau email yang sudah saya masukkan tadi. Saya coba lihat ini ya, emailnya. Nah, sekarang sudah masuk ini ya, Wahib sertifikat pelatihan. Tadi sudah saya kasih nama dan terima kasih kepada Wahib juga. Baik, seperti itu teman-teman ya, cara yang pertama seperti itu. Dan di intinya gini ya, intinya pada folder ini yang mereka akses seperti itu. Walaupun 1000, 2000 akan bisa mengakses folder ini dengan tentuan bahwa file saudara, file Anda itu atau space dari Google Drive-nya masih banyak. Lalu selanjutnya adalah dengan cara yang kedua. Cara yang kedua ini adalah cara kita mengirimkan secara semi manual ya. Ini kan tadi sudah terkirim yang seperti ini ya. Sudah terkirim. Anggap aja yang atas ini sudah 100 seperti itu. Yang di bawahnya itu 101. 101. Contohnya kayak gini ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti saya ya, seperti ini. Ini kan sertifikatnya banyak. Sudah sertifikatnya banyak. Lalu kita coba yang ini di sini. Nah, ini pendaftarannya ada lebih dari mana ini? Ini ada lebih dari 100 ini. Ya, lebih dari 100. Caranya adalah ya, kita hapus yang di bagian yang tidak terlalu perlu ya. Contohnya ini. Yang ada merger-mergernya ini kita hapus untuk sementara. Oke. Ya. Kita hapus. Ya. Ini anggap aja 2 hari kemudian atau sehari kemudian kan 1 hari itu 100. Nah, jadi mungkin hari kedua nanti seperti itu. Jadi merger doc, dari merger doc ini kita hapus. Lalu setelah itu baru kita on kan, add on ini. Coba dilihat aja ya, biar oke, seperti ini. Add on, lalu autocrat, lalu open.
nanti ini akan mengisi secara otomatis juga. Loading, kita tunggu ya, loadingnya agak lama. Oke, lalu kita run job ya. Ini akan melihat bahwa ada yang masih kosong seperti itu. Ada 3 yang tadi kita delete masih kosong. Nah, ini sudah jalan dia. Oke. 1 sudah berhasil, 2 sudah berhasil, dan 3 sudah berhasil. Jadi kita mengirimkan manual hari yang kedua ataupun hari yang selanjutnya. Kalau misalnya di situ ada 500, berarti ya nanti hari kedua 3, 4, 5. Oke, seperti ini. Dan ini sekarang ada dan mereka mendapatkan email juga. Coba saya contohkan yang tadi aja ya. Yang tadi ini yang kebetulan saya punya emailnya kan. Oke, ini saya hapus. Dari merger doc itu saya hapus, akan menjadi seperti ini. Oke, lalu saya add on, lalu launch, kita buka. Setelah itu kita tunggu ya sampai loading dan kita run. Yang jelas nanti ada 2, benar, ada 2 row akan di merger. Kita tunggu. Nah, ini sudah sukses. Coba lagi yang kurang 1. Ini nanti langsung ke email juga. Nah, sudah selesai. Ini sudah selesai. Nanti di halaman file ini menjadi 4 nanti jadinya. Nah, ini jadi 4 sekarang karena dia double tadi. Lalu yang di sini kita coba lagi keluar. Ya, ini ada baru lagi ya, ini ada yang baru yang belum saya baca, dan ini dia yang baru saja jam 5:04. Ini juga 5:05, 1 menit. Baik, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya, dan semoga ini bisa menjadi solusi bagi kalian yang lebih atau memiliki banyak peserta dalam pelatihan. Semoga sukses ya teman-teman ya. Ya, share, dukung saya untuk membuat tutorial-tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Malang, Kota Dingin.